Ini Pak Kiai, ini tentang terkait dengan majelis gibah itu tadi ya, kan itu komunikasi ya Bun ya. Komunikasi bisa dua arah, bisa satu arah, bisa juga banyak arah, kita rame-rame nih gitu ya. Satu hal yang paling agak sulit dihindari adalah ketika seseorang itu menyampaikan sesuatu kepada kita, ini komunikasi ya, menyampaikan berita baik atau tentang kebaikan seseorang, kita terima. Tapi ketika menyampaikan sesuatu yang tidak baik tentang orang lain, kita teh suka sulit menghindar Pak Kiai. Nah, harus bagaimana ya? Padahal kan kita harus menghindari sesuatu yang tidak bermanfaat sebetulnya di dunia dan di akhirat ya. Gimana? Satu, ketika kita mendengar, biasanya kan awal-awalnya ngomongnya baik, bercerita tentang kebaikan orang. Ujung-ujungnya. Tapi gini ya. Nah, hati-hati kalau udah tapi gini ya. Hati-hati aja. Bahaya. Itu teh gini. Satu, ketika kita mampu untuk mengingatkan, ingatkan. Ya. Bisa nggak kita tidak membahas itu? Tapi tentu dengan komunikasi yang baik juga. Jangan mentang-mentang kita ingin berbuat baik, ya, lalu kita melakukannya dengan cara yang tidak baik. Maka akhirnya akan melahirkan akibat yang tidak baik juga. Oleh karenanya, kebaikan itu, jangankan kebaikan, keburukan saja harus dihadapi dengan cara yang baik. Insya Allah akhirnya baik. Kalaupun kita tidak mampu untuk mengingatkan, minimal ingkar dengan hati. Karena kalau kita narik diri juga nggak enak kan, begitu ya? Betul. Ingkar dengan hati. Tetapi sebaiknya kalau kita bisa untuk mengingatkan, ingatkan. Paling tidak kita tidak diam, tidak ikut nimbrung. Jangan sampai begitu. Oh, memang begitu itu mah. Jangankan itu dari neneknya juga saya tahu tuh. Nah, neneknya yang udah wafat diembat juga. Ini bahaya. Hati-hati ya. Kita nanti pada akhirnya masuk ke dalam lingkaran itu, circle itu ya. Makanya dalam etika berkomunikasi itu, satu, hindari gibah udah pasti. Ya. Yang kedua, dusta itu sudah pasti. Ya. Dusta walaupun hanya dengan candaan-candaan, karena sudah terbiasa dusta, pasti itu merupakan mata rantai untuk dusta-dusta yang lainnya. Di mana dusta ini merupakan bagian daripada sifat munafikin yang kadang tidak dirasakan kemunafikannya itu. Dan biasanya Bu, maaf, ketika kita punya saudara yang agak kasar lah, boleh jadi mungkin jahat, kita nggak terlalu takut karena itu mungkin sama kakak bisa melakukan itu. Tapi ketika ada yang suka berbuat dusta, jangankan orang lain, anak sendiri saja takut sama ibu yang suka dusta. Ibunya saja takut dengan anak yang suka dusta. Kemudian yang ketiga, hindari nada-nada mencemoohkan, melecehkan. Ingat kan di dalam surah Al-Hujurat 11 ya, Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumum min qaumin. Wahai orang beriman, janganlah suatu kaum memperolok-olokkan kaum yang lain. Karena boleh jadi kaum yang diperolok-olokkan itu lebih baik daripada yang memperolok-olokkan. Dan ingat, baik kepada fisik, profesi, jangankan gitu, perundungan di antara pelajar saja bagaimana ngerinya kita. Apalagi kalau ibu pelajar. Itu anak pelajar saja udah begitu. Inungna diemat lagi gitu kan, udah nggak sehat lagi. Betul. Nah, ini luar biasa etika berkomunikasi dalam Islam. Hindari hal-hal yang bisa memperolok-olokan. Tapi ada yang khusus. Wala nisa'um min nisa'in. Dan jangan pula wanita-wanita memperolok-olokan wanita yang lain. Saya buka tafsirnya itu agak sulit juga. Kenapa dalam ayat itu secara khusus tadi mah kaum umum, laki dan perempuan. Ini wanita. Ini secara wanita. khusus Ada apa dengan wanita? Nah kan Bu, kita loh itu. Nah itu ya. Kenapa? Boleh jadi wanita yang diperolok-olokan, dia lebih baik daripada wanita yang memperolok. Hatta ahli maksiat, walaupun dia ahli maksiat, justru bukan harus diperolok-olokan, tapi harus diingatkan agar dia sadar dan kembali kepada jalan yang baik. Jadi kalau ada seseorang yang
secara akhlak mungkin kurang baik bukan menjadi perbincangan di belakang sebetulnya Bun ya, tapi diingatkan gitu ya Pak Kiai ya.